Pecatan TNI tersangka penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata Papua, Yuni Enumbi ternyata pernah ke Bojonegoro, Jawa Timur. Di Reskrimon Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengungkapkan kedatangan Yuni Enumbi ke Bojonegoro adalah untuk melihat lokasi pembuatan senjata. Dari situ ia kemudian memesan senjata kepada Teguh Wiono, Muhammad Komaludin, dan Pujiono. Yuni Enumbi diketahui membayar 1,3 miliar dalam pembelian tersebut. Farman mengatakan Teguh dan kawan-kawan tahu senjata yang dipesan Yuni Enumbi diperuntukkan bagi KKB Papua. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin mengungkapkan Yuni Enumbi sempat sendirian terbang ke Jakarta dari Papua. Dari Jakarta, Yuni Enumbi kemudian pergi ke Surabaya dan disebut melakukan transaksi di sana. Kembali pada penjelasan Farman, ia mengungkapkan pihaknya telah menggerebek lokasi perakitan senjata di perumahan Kalianyar Citra Modern, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dari penggeledahan itu banyak ditemukan barang-barang yang digunakan untuk membuat maupun merakit senjata. Pihak kepolisian juga menyita 982 butir amunisi dan 5 senjata api rakitan. Terpisah, Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan 3 polda dalam membongkar penyelundupan senjata untuk KKB Papua. 3 polda itu adalah Polda Jatim, Polda Papua Barat, dan Polda Yogyakarta. Dari kerjasama tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan 17 senjata api dan 3.573 amunisi. Ke-6 senpi dan ratusan amunisi itu disita saat Polda Papua dan Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan Yuni Enumbi di Kirom, Papua, Kamis 6 Maret 2025. Lalu Polda Jatim menyita 5 senpi rakitan dan 982 amunisi dari tersangka Teguh Wiono. Kemudian Polda Yogyakarta berhasil mengamankan 4 senpi dan 262 amunisi oleh tersangka bernama Adi Pamungkas. Terakhir, Polda Papua Barat mengamankan tersangka bernama Eko Sugiono dan mengamankan 2 senpi serta 1.447 amunisi. Setidaknya ada 7 tersangka dalam kasus penyelundupan senjata untuk KKB Papua ini. Ke-7 tersangka itu ditahan di 4 polda berbeda.